Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali dalam dialog Hai Bali Ken pagi ini. Kami akan mengajak Anda untuk memperbincangkan topik-topik hangat bersama dengan narasumber yang hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Dan juga nanti Anda bisa ikut bergabung baik di via telepon, WhatsApp, dan juga bisa menonton langsung siaran live YouTube kami di RRI Singaraja Official. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk melihat ada program apa saja dalam TMMD ya. TNI Manunggal Membangun Desa ke-124 dan ini merupakan langkah nyata Kodim 1609 Buleleng dalam membangun desa di Kabupaten Buleleng dan untuk memperkuat bangsa. Karena seperti yang kita tahu adalah untuk membangun bangsa yang besar diperlukan lilin-lilin kecil yang menyala dari setiap desa. Dan kira-kira program TMMD ini apa saja dan kenapa kemudian harus menyasar desa di Kabupaten Buleleng dan kategori desa seperti apa saja yang nantinya akan dibangun dalam TMMD ke-124 ini. Kita akan berbincang lebih lengkap bersama dengan Dandim 1609 Buleleng, Letkol Kaf Angga Nurdiana Esos MIP. Selamat pagi Pak Dandim. Selamat pagi Mbak Rizka. Terima kasih sebelumnya Pak Dandim ya. Walaupun tetanggaan tapi menyempatkan waktu untuk hadir dan menyapa pendengar RRI pagi ini. Ya. Sebelumnya kami ucapkan selamat dulu
karena sukses sudah program TMMD-nya begitu beberapa waktu lalu sudah membangun beberapa desa juga dan beberapa program. Nah, mungkin kali ini Pak Dhani bisa menjelaskan lebih jauh Baik. program TMMD ini apa sih begitu dan kenapa harus menyasar desa? Silakan Pak Dhani. Baik, jadi program Tentara Manunggal Membangun Desa ini adalah program event tahunan, Mbak ya, yang dilaksanakan secara program oleh Tentara Nasional Indonesia, di mana pelaksanaan kegiatannya ini diharapkan bisa selaras, serasi, dan harmoni dengan kegiatan program pembangunan yang ada di pemerintah daerah. Jadi kegiatan ini merupakan kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu pembangunan di suatu daerah tertentu untuk mengatasi suatu keterisoliran atau hal-hal lain yang memang sekiranya yang dianggap perlu dibangun oleh pemerintah daerah. Dan hal ini di Desa Depehe, kalau saya bilang Desa Depehe ini tentang kegiatan TMMD ini, kalau saya bilang ya, ini merupakan suatu perencanaan pembangunan yang saya kira sangat matang karena kita merencanakan pembangunan TMMD di tahun 2025, tetapi kita merencanakan mulai dari 2023. Ya, jadi setelah kita melaksanakan kegiatan TMMD tahun 2022 di bulan Desember, setelah itu kan kita sudah bisa merencanakan nih, pasti kita akan melaksanakan kegiatan pembangunan TMMD ini nanti di 2025. Yeah. Jadi awal tahun 2023 kita sudah mulai menyebarlah ke seluruh jajaran untuk mencari berkoordinasi dengan seluruh perbekal di desa masing-masing terkait sasaran pembangunan. Yeah. Nah, itu perencanaannya dari awal tahun. Nah, pada saat itu kita sudah mulai selektif mana yang sekiranya akan dibangun dengan harapan nanti proposal desa ini akan kita ajukan kepada pemerintah kabupaten sebagai salah satu program yang akan dilaksanakan pembangunan di tahun 2025. Dan alhamdulillah Astungkare kegiatan ini berlanjut dengan kegiatan rencana pembangunan desa. Yeah. Jadi 2023 ada kegiatan rencana pembangunan desa melalui dana desa melaksanakan kegiatan pembangunan jalan. Selesai di tahun 2024 disambung dengan kegiatan program pemerintah daerah melalui pelaksanaan kegiatan TMMD. Jadi dalam 2 tahun ini permasalahan yang mungkin berpuluh tahun di Desa Depehe ini tuntas dalam 2 tahun anggaran dan memutus permasalahan yang sudah berpuluh-puluh tahun mereka dambakan jalan penghubung antara 2 desa. Yang semula mungkin dia kalau mau untuk beribadah tuh harus memerlukan waktu 20-30 menit, sekarang hanya tinggal 5 menit sudah sampai dengan jalan provinsi. Oke. Gitu, ya. Mbak. Ini yang kemudian menarik ya Pak Dhanim ya, kemudian memilih Desa Depehe ini mengapa, dan tadi sudah jawab bahwa memang ini sudah melalui dengan perencanaan dan program selektif yang dilakukan beberapa tahun kebelakangan begitu ya. Nah, dalam program TMMD tahun ini Pak Dhanim selain membangun infrastruktur jalan, apalagi kemudian menjadi fokus dari Tentara Manunggal Membangun Desa? Baik Mak, jadi untuk sasaran TMMD kita kan terbagi antara sasaran fisik dan non fisik. Kemudian di sasaran fisik pun ada sasaran pokok dan sasaran tambahan. Kalau sasaran fisik pokok itu merupakan sasaran yang memang sudah tercantum dalam proposal yang diajukan dan terdanai oleh dana dari pemerintah daerah. Jadi bangunan yang misalkan di Depehe sekarang, rencana pembangunan pokok itu kan kayak pembukaan jalan, betonisasi, membuat senderan, gorong-gorong, drainase, kemudian bak reservoir, MCK, dan RTLH yang dari Perkinta. Itu pokok yang harus kita laksanakan pembangunan. Namun di luar itu ada kegiatan sasaran tambahan, yang mana sasaran tambahan ini merupakan program yang menjadi andalan atau unggulan Angkatan Darat dalam setiap pelaksanaan kegiatan TMMD itu kita harus membangun di luar kegiatan pembangunan TMMD. Kemudian di samping itu ada kegiatan sasaran non fisik. Sasaran non fisik ini adalah rangkaian pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat Depehe dalam rangka merubah
merubah dan memberi wawasan kepada masyarakat, salah satunya seperti bela negara, cinta tanah air, wawasan kebangsaan, kemudian penyuluhan pemberdayaan masyarakat desa, kemudian perdagangan dan perindustrian, kemudian penyuluhan penanggulangan bencana alam, penyuluhan terkait bidang perkebunan, Kamtibmas, narkoba, agama, dan banyaklah yang kita laksanakan beberapa kegiatan penyuluhan, dan kegiatan ini kita sinergikan dengan kegiatan program yang ada di dinas kabupaten. Jadi kegiatan TMMD ini semata kalau saya lihat ya, kita ini hanya sebatas trigger saja dalam pelaksanaan kegiatan TMD, tetapi kita mengkolaborasikan semua kegiatan yang berada di pemerintah daerah yang dimiliki oleh dinas untuk bersama-sama menyelesaikan suatu permasalahan di satu tempat, berkolaborasi dan tuntas sesuai dengan program waktu yang kita tentukan. Itu Mbak. Nah, untuk program ini ditentukan sampai kapan Pak Dandim? Kegiatan pelaksanaan TMMD ini dimulai dari tanggal 6 Mei dan selesai di tanggal 4 Juni. Kita berharap selesai di 4 Juni dengan situasi keadaan medan dan cuaca yang mungkin kalau kita lihat di sini terang, cerah, ternyata di sebelah sana hujan. Itu saja sih Mbak. Baik. Berarti memang masih berjalan untuk program ini begitu ya Pak Dandim ya. Dan kita juga undang pendengar kali ini untuk Anda pendengar yang ingin beratensi, juga ingin menyapa Pak Dandim atau mungkin ingin juga mengucapkan selamat untuk program TMMD-nya yang sudah berhasil dilakukan dan sekarang masih berlangsung, atau mungkin mempunyai pertanyaan-pertanyaan terkait dengan program Tetara Manunggal Membangun Desa ini, silakan kami undang Anda di 24644 di via telepon, dan juga bisa ikut bergabung di via WhatsApp Programa 1 081 1399 9790 baik di via WhatsApp, dan juga Anda bisa ikut bergabung nanti di via YouTube RRI Singaraja Official. Kami nantikan untuk atensi Anda. Kita masih bersama dengan Bapak Dandim 1609 Buleleng, Letkol Kaf Angga Nurdiana Esos MIP. Kami nantikan untuk atensi Anda pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita masih berbicara terkait dengan Tentara Manunggal Membangun Desa ke-124 yang merupakan langkah nyata Kodim 1609 Buleleng dalam membangun desa dan juga untuk memperkuat bangsa. Baik, Pak Dandim, selagi menunggu pendengar yang akan bergabung, ini kan merupakan program tahunan ya Pak Dandim ya, dari tahun ke tahun dilakukan begitu. Nah, untuk tahun ini apa yang kemudian menjadi semacam apa ya yang masterpiece-nya lah dibandingkan dengan tahun-tahun lalunya. Silakan Pak Dandim. Baik, untuk yang tahun ini sebagai masterpiece ya, pada saat awal rencana pembangunan dan pemilihan sasaran, memang DPH ini memiliki kalau kita bilang kelebihan kekhasan, ciri khas yang dimiliki oleh desa dan merupakan kalau kita bilang menjadi kebanggaan Buleleng pada umumnya. Kita ketahui bahwa DPH ini adalah desa dengan petani dan wilayah yang memiliki unggulan mangga. Mangga unggulan yang dimiliki oleh Buleleng berada di DPH itu mangga asli DPH yang konon katanya, saya tidak tahu ya sejarahnya, tetapi kalau misalkan saya berbincang dengan beberapa orang, beberapa tokoh, memang mangga DPH ini dari dulunya merupakan sangat terkenal. Bahkan mangga ini sampai dikirim ke Probolinggo, Pasuruan, yang menjadi ciri khas oleh-oleh khas daerah mereka. Dan bibit-bibit unggulan mangga dari DPH ini menjadi bibit mangga aromanis yang sampai dengan sekarang terkenal di Probolinggo dan Pasuruan. Nah, ini yang menjadi keunikan kekhasan yang saya pengen mengangkat lagi citra ini, mengembalikan kejayaan DPH ini, bahwa ayo kita besarkan DPH ini dengan unggulan yang ada. Jangan mangga ini menjadi kebanggaan wilayah lain dan ini menjadi oleh-oleh kebanggaan mereka. Padahal yang dimakan di sana asalnya dari sini nih. Dan saya sempat bercerita dengan Aji Krishna terkait hal ini. Beliau pun siap membantu desa DPH dalam mengangkat mangga ini menjadi ciri khas dan mudah-mudahan bisa terserap sebagai oleh-oleh unggulan Bali. Selama ini kan kalau kita ke Krishna kan atau ke tempat oleh-oleh jarang ada temuan teng-tengan mangga. Duren
sudah ada ya kan, Ya. duren atau misalkan manggis, tapi mangga kan sampai dengan sekarang kayaknya belum ada yang menjadi hal tersebut. Nah, oleh karena tersebut, saya pengen mengangkat dalam TMMD ini, pengen mengembalikan kejayaan DPH ini dengan adanya kegiatan TMMD, mengangkat lagi gairah mereka untuk bertani, kemudian mengangkat semangat mereka untuk ayo kita sama-sama menggaungkan kembali mangga DPH sebagai unggulan khas dan unggulan desa, menjadi suatu agrowisata yang nanti akan dikembangkan dan menjadi kebanggaan ke depannya. Oke, stimulasi apa saja Pak yang sudah dilakukan untuk bisa membangkitkan hal itu? Stimulasi yang kami lakukan adalah satu, mengembangkan lahan-lahan yang saat ini kalau kita bilang lahan kosong ya, lahan kosong, kita laksanakan penghijauan, tetapi penghijauan dengan menanam mangga yang menjadikan varietas di desa tersebut. Yeah. Kita menanam 300 pohon di areal suatu lahan yang tidak ada tanaman di situ. Kita tanam dengan harapan ini bisa memberikan dampak tambah ekonomi terkait mangga. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan rencana kita melaksanakan kegiatan penyuluhan bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan kita mengandeng dengan Krishna Oleh-oleh terkait bagaimana pengembangan mangga ini menjadi suatu panganan olahan yang tidak hanya sebatas buah mangganya saja, tetapi mangga ini akan diolah menjadi suatu pangan oleh-oleh yang nanti ke depannya menjadi nilai tambah ekonomi sendiri untuk masyarakat di desa. Mungkin bisa mangga atau selai mangga yang ini menjadi yang akan ada di tempat-tempat oleh-oleh dan menjadi sarana nilai tambah pada saat wisata pulang membawa oleh-oleh mangga khas DPH. Oke, baik. Berarti ini bukan hanya membangun secara infrastruktur saja begitu, tapi juga memberikan geliat-geliat pertumbuhan ekonomi di suatu desa. Betul, Mbak. Kita sapa pendengar di 24644, sudah ada yang bergabung tadi. Kita coba hubungin via WhatsApp. Tadi ada Pak Jero Maliarse yang ikut bergabung. Selamat pagi, Pak Jero. Ya, selamat pagi Pak Jero. Selamat pagi Mbak Rizka. Iya, bersama dengan Pak Dandim 1609 Buleleng. Ini Pak Jero, silakan. Iya, yang terhormat Bapak Dandim. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Pak Jero Maliarse. Nggih, luar biasa pemaparannya tadi tentang, kalau dulu kan istilah AMD. Ya betul, AMD. Sekarang TMMD, Tentara Manunggal Membangun Desa. Nggih, tiang ucapkan ikut berpartisipasi dalam hal apresiasi positif tentang kegiatan dari tentara masuk yang dimaksud tadi. Apalagi di DPH sudah dilaksanakan dengan baik, itu syukur sekali lah. Tiang berpikir bahwa tentara kuat, negara dan bangsa aman. Ya. Baik. Dan kemudian ini sudah membantu program pemerintah untuk ketahanan pangan luar biasa. Itu yang tiang apresiasi positif. Nah, mudah-mudahan ke depannya terus bergerak dan bukan hanya mengangkat senjata untuk berperang. Tentara sudah seperti ini berarti sudah masuk desa, masuk ke masyarakat, karena adalah tentara partnernya masyarakat dalam bidang semuanya sekarang. Baik. Ada bencana, tentara masuk sekarang untuk ketahanan pangan, tentara luar biasa. Baik. Dan selamat Bapak, sukses untuk Buleleng, luar biasa itu. Mudah-mudahan berlanjut dan continue. Tidak nanti maaf nih gitu. Hangat-hangat kayak ayam lalu kemudian hilang. Baik. Itu yang sampaikan. Seperti bata sepadu baru jangan disimpan dalam hati Bapak. Kalau ada kata yang keliru jangan disimpan dalam hati. Terima kasih Pak Jero Maliarse sudah bergabung memberikan apresiasi. Sebelum ditanggapi, kita sapa di via telepon kali ini di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Cikarasa. Iya, dengan Bapak siapa ini Pak? Hastawa. Pak Astawa di Bungkulan. Silakan Pak Astawa. Selamat pagi, selamat bekerja Pak Kadil.
Tiga Raja. Mudah-mudahan rencana Bapak, anak buah Bapak dapat keselamatan dalam rangka Ya. melaksanakan tentara masuk desa. Sampun iki Bapak Dandi, mungkin tadi dikatakan bahwa tidak tahu sejarah bagaimana dulu mengajukan warga. Itu sekitar tahun 90, Ya. Pak Ginandri jadi gubernur, jadi bupati pada waktu itu. Ya. Beliau merencanakan bahwa Buleleng harus menanam buah-buahan. Nah itulah yang waktu itu bekerja di kantor bupati sering mengisi beliau yang di rumah tangga pada waktu itu. Baik. Nah itu sudah berhasil padahal. Sayang sekali Pak Ginandri hanya 1 periode. Mungkin setelah 2 kali dia itu mungkin kabupaten seluruhnya sudah melakukan, maka yang kita banggakan. Baik. Nah, kedua, yang sarankan begini, Pak. Mungkin TMI yang ada di yang kita laksanakan ini, tolong yang sarankan bahwa kita kan punya sungai, Ya. ada sungai kering, ada sungai basah, apalagi pasang panas kering. Yang di Bungkulan ada sungai besar namanya Tukar Kayu. Itu tidak pernah kering. Gitu. Nah, sekarang air yang mengalir di bawah karena sungainya besar, itu langsung aja bermuara ke laut. Ya. Nah, untuk itulah apakah mungkin TMD ini dibuat bendungan di antara pantai dengan daratan. Ya. Rasanya tidak terlalu banyak menghabiskan uang. Ya. Karena Baik. fungsinya apa? Bisa membendung plastik, sampah-sampah plastik yang tidak berguna dan merusak lingkungan. Ya, Pak Astawa. Karena yang lihat, ayo sedikit saja. Ya, silakan Pak Astawa, singkat saja. Sungai-sungai yang itu saya lihat dipakai pembuang sampah. Iya, baik. Nah, bisa nanti dipergunakan sebagai penyembarkan ikan. Iya, baik. Tapi itu tidak merusak. Pak Astawa. Nah, mungkin ya, kami sudah mendapatkan poin yang ingin Bapak sampaikan ya. Nanti akan ditanggapi Pak ya. Terima kasih Pak Astawa. Selamat pagi, luar biasa sekali, baik Pak Astawa ya untuk masukannya. Nanti akan ditanggapi langsung oleh Pak Dandim. Dan kita sapa satu penelpon lagi di via WhatsApp. Ada yang ingin ikut bergabung kembali, ada Pak Narta Riante. Selamat pagi Pak Narta. Pagi, merdeka. Iya, baik. Pak Narta silakan. Pak Narta bersama dengan Pak Dandim pagi ini. Ya, Pak Dandim, salam bersua kenal. Saya KBT juga, keluarga besar tentara dari P2M ya Pak ya. Tapi sudah umur 77. Ya, silakan. Santiari. Baik. Pak Narta. Saya salut karena saya waktu masa Orde Baru itu AMD Pak ya. Terus berlanjut dan sekarang berlanjut hanya ganti nama aja Pak ya. Tapi programnya tetap. Pertanyaan saya pertama, bagaimana prosedur untuk memperoleh proyek ini atau mendapatkan giliran atau penanganan ini dari desa kah memohon atau tim yang turun sudah punya peta di Buleleng ini. Kemudian jenis apa yang akan bisa digarap seperti tadi, apakah ada hubungannya ke buah, pangan, apakah alam. Nah berikutnya saran saya agar program ini bersinergi dengan desa atau pemerintah dari segi anggaran. Jadi apakah anggaran ini sepenuhnya dari pemerintah daerah, karena di desa kan ada anggaran desa, dan berikutnya termasuk pemeliharaannya. Jadi jangan ada dibangun tetapi setelah itu tidak ada melihara. Ini perlu
tegaskan contoh di mana sudah berhasil, artinya berhasil sampai tuntas dan mungkin menjadi produksi berlipat. Terakhir sekali nih Mas, anak saya ke Jepang kemarin bawa oleh-oleh, saya enak sekali, apa isinya ini? Oh isinya pisang, pisang diolah lemuh gati itu betul gini. Yeah. Nah, untuk itulah mungkin mangga dan sebagainya bisa diolah dan dikemas secara baik. Terima kasih Om Santi Santi. Baik, terima kasih Pak Narte Ariante. Sudah 3 orang penelpon tadi yang bergabung, ada Pak Jero Maliarse, kemudian Pak Astawa di Bungkulan, dan juga Pak Narte, begitu ya. Sudah 3 orang penelpon. Untuk Anda yang akan bergabung lagi, nanti kita akan buka di 24644. Tapi sebelum ditanggapi Pak Dandim, kita rehat sejenak dulu dengan jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pendengar. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kita masih membahas terkait dengan TMMD, yaitu Tentara Manunggal Membangun Desa, bersama dengan Bapak Dandim 1609 Buleleng, Bapak Letkol Kaf Angga Nurdiana SOS MIP. Dan tadi sudah ada 3 orang yang bergabung di via telepon dan juga WhatsApp. Kita akan tanggapi dulu satu persatu. Ada Pak Jero Mariarse tadi yang mengapresiasi terkait dengan program ini, dan juga beliau tadi menekankan terkait dengan bagaimana untuk keberlanjutannya agar tidak hanya hangat pada saat baru dibangun saja program ini, tapi tetap berlanjut. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Narte Ariante juga, begitu ya tadi ya, terkait dengan pemeliharaannya. Mungkin Pak Dandim bisa langsung menanggapi ketiga penelpon kita. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Jero Mariarse. Kalau penyampaian Pak Jero sebenarnya sedikit mencambuk kita untuk, waduh, kita harus lebih semangat lagi nih. Saya terima kasih ke Pak Jero. Saya mohon doa semoga apa yang kita kerjakan Kodim 1609 Buleleng terus berkesinambungan dan terus mengabdi untuk kesejahteraan masyarakat Buleleng. Jadi Pak Jero, perlu diketahui bahwa kita Kodim 1609 Buleleng senantiasa terus melaksanakan kegiatan program yang terus menerus lah. Tiap tahun dan ke tahun saya rasa kegiatan yang kita laksanakan tidak pernah surut, bahkan semakin kesini semakin bertambah. Bahwasannya kita Kodim 1609 Buleleng dalam rangka melaksanakan kegiatan pangan dari mulai mungkin dari tahun-tahun sebelumnya atau dari tahun yang kemarin kita sudah mencoba mengembangkan pembudidayaan bandeng, dan alhamdulillah insya Allah berhasil. Mudah-mudahan 1 atau 2 bulan lagi kita sudah mulai panen yang kedua sebagai pilot project pengembangan budidaya. Kemudian kita juga sudah mengembangkan kegiatan pendampingan ketahanan pangan di seluruh desa, memastikan pupuk tersalurkan sampai dengan ke petani dan tidak terselewengkan. Kemudian kita membantu pendampingan Dinas Pertanian dan Bulog dengan harapan terserapnya semua beras sesuai dengan harga ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah sebesar 6.500, dan Bulog menerima semua yang dipanen oleh masyarakat, dan itu terus kita melaksanakan pendampingan. Kemudian kegiatan pembangunan pula kita selalu selaras dengan apa yang dirancang oleh desa. Setiap permohonan yang diajukan desa, baik itu secara mandiri atau misalkan yang berkolaborasi, kita terus membantu. Kemudian terkait
kegiatan pembangunan ini kan jelas kegiatan pembangunan yang bersumber anggarannya dari pemerintah daerah. Tentu kegiatan ini tidak selesai dalam satu masa, Pak. Misal kita saat ini melaksanakan kegiatan pembangunan, biasanya rancang bangun kegiatan TMMD ini akan selaras nanti beberapa tahun selanjutnya menjadi peningkatan jalan yang ditingkatkan. Misalkan sekarang di DPH, Mbak. DPH kita melaksanakan kegiatan pembukaan jalan, betonisasi. Nanti ke depannya kemungkinan ini akan menjadi jalan kabupaten. Menjadi diperkeras dan di hotmix. Biasanya seperti itu. Karena saya melihat beberapa pelaksanaan kegiatan pembukaan jalan yang dilaksanakan TMMD, kita kan ada Mbak, data. Kegiatan pembukaan jalan yang dulunya mungkin sama seperti DPH, sekarang sudah beralih menjadi jalan kabupaten. Jadi jelas kegiatan perawatan dan peningkatan status jalan pun akan meningkat dengan berkembangnya areal. Saat ini mungkin terisolir. Tapi setelah kita bangun, kayak di DPH nih, sebelum kita bangun beberapa masyarakat memiliki tingkat semangat untuk hidup itu sudah menurun. Banyak beberapa warga di situ yang sudahlah, ini tidak ada harapan untuk bisa berkembang. Mereka udah berencana untuk menjual tanah, menjual rumah, dan mereka akan merelokasi tempat tinggal. Tapi setelah kita bangun, mereka sudah memiliki kepercayaan hidup kembali. Bahwa dengan adanya jalan, ini akan membawa dampak. Satu yang jelas, tingkat ekonomi dia akan bertambah. Kemudian kami membangun pembangunan air yang sebelumnya tidak ada. Kami bukakan jalur air sepanjang 2 km, sehingga jaminan air bersih sudah bisa terjangkau sampai di depan rumah, dan ini menjadi kepercayaan mereka untuk bisa hidup. Dan inilah yang istilahnya prioritas-prioritas kita dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Kemudian untuk Pak Astawe, terima kasih sudah menjelaskan tadi di tahun 90 dari Pak Jinantri. Mudah-mudahan ini menjadi penambah pengetahuan buat kami. Namun terkait masalah sungai yang di Bungkulan, kita akan cek Pak ke depan, karena ini akan selaras dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Angkatan Darat. Kemarin ada wasep dari Angkatan Darat juga terkait kegiatan TMMD sudah menyampaikan bahwa ke depan ini ada kegiatan pemanfaatan air sungai untuk dimanfaatkan menjadi air pertanian. Karena seperti halnya yang sekarang di Jawa itu, bagaimana memanfaatkan sungai-sungai kayak Bengawan Solo, sungai yang dimana yang tadinya hanya sebatas garis sungai, dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pertanian. Dan ini dalam 2 tahun ini sudah sangat berhasil. Saya rasa kami kemarin dilihatkan pada saat wasep datang, kita dilihatkan videonya, dan itu menjadikan pemecah permasalahan kebutuhan yang selama ini mungkin berada di wilayah Jawa. Dan mudah-mudahan Pak, ini kita akan lihat, kita akan tinjau, kita analisis apakah ini bisa menjadi program unggulan Angkatan Darat dalam pemanfaatan lahan sungai, Pak. Kemudian dari Pak Narte, terima kasih tadi menanyakan bagaimana prosedur untuk mendapatkan program TMMD. Jadi mungkin ini sebagai informasi untuk kepada yang lainnya atau desa-desa yang lainnya ya, mungkin yang bagaimana kita desa bisa mendapatkan program TMMD. Karena seperti kemarin di Sidetape, kemudian desa-desa yang lain sudah banyak yang masuk bagaimana untuk dapat program seperti di DPH. Jadi sekarang sudah mulai melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa ya. Apa yang menjadi target pembangunan, ajak Babinsa yang berada di wilayahnya untuk ikut merancang ini. Merancang ini untuk selanjutnya hasil musyawarah ini bisa kami serap. Kami serap, nah biar kami di staf Kodim bisa menentukan wilayah mana yang nanti akan kita rencanakan pembangunan. Mungkin sekarang 2027, mungkin TMMD berikutnya adalah di 2029. Atau ada percepatan menjadi 2008 ya kita belum tahu ya. Tapi yang jelas kemungkinan di 2029 akan ada kegiatan TMMD, sehingga kita sudah mulai merancang nih apa yang akan dibangun di desa. Apakah pembukaan jalankah, apakah pembangunan air bersih, ataukah pembangunan
tadi membangun sodetan atau membangun bendungan. Karena TMMD ini tidak hanya sebatas jalan saja yang kita buka. Semua yang akan direncanakan desa, yang akan membangun desa berdasarkan aspirasi dari bawah tentu akan kita pertimbangkan. Dan ini akan beranjak mulai dari desa, kita rapatkan, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinas PMD terkait pengajuan desa, masuk nanti ke Musren Kabupaten, apakah ini bisa masuk dalam kegiatan TNMD yang dianggarkan nanti di 2027, sehingga ketok palu dan mudah-mudahan 2029 sudah teranggarkan ya, dilaksanakan dalam kegiatan TNMD. Yang tentu kegiatan ini berharap bersumber memang dari masyarakat desa, aspirasi desa, dan mempersiapkan secara matang sehingga pelaksanaan kegiatan seperti halnya yang di DPH ini kita rancang sinergi mulai dari pelaksanaan kegiatan pembangunan dari desa, anggaran desa, kemudian berlanjut ke anggaran pemerintah kabupaten sampai dengan selesai. Ya, baik. Seperti itu, Mbak. Ya, baik. Dan ini mungkin menjadi jawaban juga untuk setiap desa yang juga menginginkan program ini, begitu memang ada keberlanjutan begitu ya Pak Dandim ya, bukan hanya pada saat pelaksanaannya saja menentukan lokasi, tapi ada prosesnya. Ya, betul. Nah, untuk proses lebih lanjut mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan pihak desa, kemudian Babinsa yang ada di desa juga ya Pak Dandim ya. Ajak Babinsanya untuk turut berdiskusi, kemudian dari tingkat desa mungkin bisa berdiskusi di tingkat kecamatan melalui Danramil. Nanti setelah itu kan biasanya Danramil melaporkan apa yang ada di wilayahnya untuk kita diskusikan secara internal. Baik. Terima kasih untuk Pak Narte, Pak Jero Maliarse dan juga Pak Astawa sudah ikut bergabung. Di belakang penelpon pertama tadi kami masih buka lagi untuk Anda yang akan bergabung di 24644 ya. Silakan untuk Anda yang masih memiliki pertanyaan terkait dengan TMMD, dan kemudian untuk Anda mungkin yang berada di Desa Depehe ya Pak Dandim ya, dengan mendapatkan program ini bagaimana pendapatnya. Kami undang juga beratensi di 24644 dan juga di via WhatsApp di 081 1399 9790. Kita masih berbicara terkait dengan program Tentara Manunggal Membangun Desa bersama dengan Bapak Dandim 1609 Buleleng. Dan ini menariknya juga tadi yang memang Pak Dandim katakan bahwa pembangunannya bukan hanya infrastruktur tapi juga mendorong untuk percepatan pembangunan ekonomi. Seperti misalnya buah lokal yang ada di sana, kemudian pemberdayaan ekonomi lainnya begitu. Nah, kalau untuk di Desa Depehe Bapak, tadi kan Bapak sudah mengatakan bahwa akan ada program untuk mengembangkan buah mangganya yang dulu sempat menjadi primadona, sekarang biar bisa bangun lagi begitu. Nah, tadi juga Pak Narte menyinggung tentang ini, tentang pemrosesan, penambahan nilai dari sebuah produk begitu, olahan-olahan seperti itu. Nah, kalau seperti ini apakah memang sudah menjadi program juga Pak untuk bisa memberikan nilai tambah dalam sebuah produk UMKM dan buah lokal yang ada di suatu desa? Silakan Pak Dandim. Sudah Mbak, rencana kita merencanakan di tanggal 30 besok. Kita sudah istilahnya sinkron lah dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, akan memberikan penyuluhan di DPH bersama dengan Krisna, dengan harapannya ini kita pengen mendorong masyarakat sana untuk bisa mengembangkan tidak hanya buah mangganya saja yang sebagai penjualan di sana, tetapi dari mangga ini bisa diolah menjadi suatu olahan kayak semacam manis manisan. Kalau kita di Malang kan sudah ada keripik mangga, keripik salak dan sebagainya. Saya pernah mendapatkan kiriman sama seperti halnya Pak Narte tapi dari Thailand. Itu satu mangga utuh dalam satu kemasan. Jadi itu kita makannya sudah seperti kayak semacam kayak keripik lah. Kayak semacam kue. Kering tapi rasanya tetap manis dan seperti mangga utuh gitu loh. Nah, kita pengen mendorong apakah bisa nih DPH untuk bisa minimal sama lah seperti hal yang dari Thailand. Ya mudah-mudahan niatan baik ini bisa bersambut baik dan kita bisa merencanakan dan mengharapkan untuk kebaikan di DPH ke depannya, dan mudah-mudahan bisa
tersupport semuanya. Dan mudah-mudahan bisa berhasil. Ya, baik, berarti memang untuk tindak lanjutnya sudah memang ada dan difikirkan begitu. Dan nah, tadi juga Pak pendengar kita juga bertanya, ini bagaimana kemudian bisa juga menggerakkan masyarakatnya, Pak? Karena kan masyarakat juga mempunyai peran penting ya dalam mendukung keberlanjutan dari program ini. Salah satunya mungkin pertumbuhan ekonomi atau pemanfaatan infrastruktur yang memang sudah dibangun saat ini begitu. Nah, mungkin Pak Dandim ada program juga Pak untuk mengajak masyarakat bersama-sama mempunyai semangat yang sama nih bersama dengan TMMD ini, Pak. Saya mengajak masyarakat, kita ketahuilah bahwa jalan ini merupakan urat nadi yang sangat penting bagi mereka. Karena jalan ini merupakan satu-satunya jalan untuk menuju ke pura desa mereka. Daripada mereka harus melambung melalui jalan, ada 2 jalan memang, satu Gua Maria, satu lagi jalan lain. Itu kalau melambung ya lumayan jauh lah, sekitar memakan waktu 30 dan 20 menitan lah menuju ke pura ini. Dan atas dasar ini mereka memiliki kesadaran untuk turut membantu kami bersama-sama bergotong royong tiap hari turun ke jalan, turut membangun, sama-sama memegang cangkul sama skop dan berlumur pasir beserta semen. Saya melihat semangat mereka ya sangat luar biasa lah, memiliki kesadaran yang sama untuk membangun desanya dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kegiatan TMMD ini. Oke, baik. Berarti memang kalau semangatnya sudah terlihat ya Pak Sudah ya. terlihat. Sampai dengan detik ini masih ikut bersama-sama dalam membangun proyek-proyek yang akan dilakukan di TMMD ini. Nah, tadi juga disampaikan bahwa ini adalah agenda tahunan. Ya. Selain mungkin kita menunggu proyek ini selesai pada bulan Juni nanti, apalagi nih Pak yang menjadi puncak dari TMMD di Kabupaten Buleleng yang ke-124 ini, Pak Dandim? Puncak pelaksanaan kegiatan TMMD yang jelas nanti di tanggal 4 Juli ya, bersama dengan penutupan. Rencana ya kita mengharapkan partisipasi dari masyarakat juga, karena ini akan melaksanakan kegiatan penutupan. Kita tetap dalam kegiatan ini kita mengusung bakti sosial TNI. Kita akan tetap melaksanakan kegiatan pengobatan gratis, donor darah, kemudian pemberian sembako, kemudian kegiatan-kegiatan yang istilahnya dapat membantu masyarakat dalam rangka pengurusan administrasi seperti pengurusan di catatan sipil, SIM gratis dan sebagainya, yang semua merupakan kolaborasi dari instansi-instansi terkait yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng. Kemudian kita juga akan bekerja sama dengan desa, mungkin dalam rangka menjelang penutupan kita melaksanakan kegiatan ya semacam syukuran-syukuran lah atas pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan ini bisa bermanfaat dan berguna bagi masyarakat DPH baik sekarang maupun seterusnya. Oke, baik. Berarti masih ada puncak pada bulan Juli nanti, begitu ya Pak ya? Betul, masih Mbak. ada terus berlanjut begitu untuk acara ini. Untuk keterlibatan masyarakat Pak, bisa terlibat di acara mana saja nih Pak untuk bisa memeriahkan TMMD juga? Untuk keterlibatan masyarakat, kalau di pembangunan pokok fisik kita sangat berharap ya kalau memang ada partisipasi masyarakat datang ke wilayah kami untuk bekerja, ataupun misalkan kita nih bekerja sama dengan PWI dan KJB, kita melaksanakan kegiatan lomba jurnalistik, foto jurnalistik, konten kreator dalam rangka mengangkat citra desa dan mengangkat pelaksanaan kegiatan TMMD ini dalam suatu bentuk perlombaan. Mungkin kalau nggak salah ditutup di tanggal 27 Mbak ya. 27 ada 3 kategori lomba foto, lomba jurnalistik, satu lagi lomba konten kreator, yang nanti pengumumannya akan dilaksanakan di tanggal 4 Juni dan penjurian mulai di tanggal 27. Ya, bagi masyarakat yang berpartisipasi atau memiliki aktivitas atau misalkan hobi terkait masalah jurnalistik, mari bergabung dalam pelaksanaan kegiatan lomba ini yang nanti akan kami umumkan dan tayangkan pada saat penutupan. Oke. Itu Mbak.
Masyarakat juga diajak begitu Pak Dandim. Silahkan masyarakat, sekolah atau kampus yang punya jurusan jurnalistik atau penggiat hobi masalah foto, mari bergabung dalam kegiatan lomba. Oke, baik. Sudah dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Jadi kita juga mempunyai peran serta untuk bisa membangun citra desa ya pendengar ya. Di 24644 kembali kami buka untuk satu orang pendengar saja yang bisa ikut bergabung karena memang waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Atau mungkin untuk Anda yang akan bergabung di via WhatsApp, ini sudah ada yang bergabung kembali di via WhatsApp. Saya akan bacakan dulu satu. Selamat pagi untuk Pak Ngurah yang ingin bertanya, kalau untuk permasalahan sampah apakah memang diperhatikan juga Pak dalam kegiatan TMMD tahun 2025 ini? Terima kasih Pak Ngurah untuk pertanyaannya. Baik, bisa langsung ditanggapi mungkin Pak Dandim ini terkait dengan permasalahan sampah. Bagaimana? Permasalahan sampah seperti hal yang ditekankan oleh Danrem ya pada saat pelaksanaan kegiatan pembukaan bahwa kita harus mendorong masyarakat mengedukasi dalam kesadaran dalam menangani masalah sampah. Saya pada sebelum kegiatan TMMD ini juga kita mulai 2023 ini sudah concern terkait masalah sampah plastik. Bahkan Kodim sudah berkolaborasi dengan Rumah Plastik dalam rangka penanganan sampah plastik sekabupaten, di mana Koramil sudah menjadi bank sampah kecil dalam rangka menampung sampah-sampah yang berada di wilayah binaannya untuk kami tampung dan kami olah menjadi hal-hal yang positif. Namun kegiatan ini masih tergolong kecil lah, masih tergolong kecil karena memiliki keterbatasan dan lainnya. Namun dalam kurun 1 tahun kita sudah bisa mengumpulkan kurang lebih sekitar 24 ton lah pada periode tahun lalu. Dan tahun ini kami bekerja sama dengan Rumah Plastik saat ini sedang memperbaiki gudang sampah plastik yang berada di wilayah Kecamatan Buleleng. Sementara kami perbaiki dan mudah-mudahan apabila setelah selesai kita kembali bergiat lagi dalam pengurusan sampah plastik yang bersumber dari perumahan atau langsung pada masyarakat. Kemudian untuk di Desa Depehe tentunya pelaksanaan kegiatan penanganan masalah sampah plastik kita terus melaksanakan kegiatan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya untuk mengolah sampah mulai dari rumah. Jadi tidak membuang sampah langsung kepada TPA atau kepada pengangkut sampah, tapi disimpan nanti untuk kemudian hari nanti kita kolek atau misalkan dikumpulkan di TPS 3R, nanti sampah plastik ini kita bawa ke bank sampah induk untuk selanjutnya diolah menjadi suatu hal-hal yang bisa membawa nilai ekonomi juga. Oke, baik. Dan ini tidak luput dari perhatian juga Pak ya, masalah sampah, masalah bersama. Dan untuk program sampah juga seperti yang kita tahu juga memang dari pihak pemerintah juga sudah memperhatikan masalah ini hingga ada pergubnya ya Pak ya, langsung untuk bisa membatasi penggunaan sampah plastik. Dan Pak Ngurah juga sekaligus menutup kebersamaan kita untuk atensi dari pendengar. Terima kasih sekali untuk yang belum sempat bergabung. Kita ucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Dan jangan lupa untuk terus mendukung program-program untuk membangun desa, membangun daerah kita dengan program-program yang memang dicanangkan begitu ya untuk program penguatan di setiap desa yang ada di Kabupaten Buleleng. Namun sebelum kita tutup, sebelum kita sudahi untuk dialog pada pagi hari ini, kita akan minta dulu untuk Pak Dandim 1609 Buleleng untuk bisa memberikan closing statement kepada masyarakat terkait dengan TMMD tahun 2025 yang ke-124 ini. Silakan Pak Dandim. Baik, sebelum closing statement, pada kesempatan ini saya mau turut mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu kami Kodim 1609 Buleleng dalam rangka kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa yang telah membantu kami melalui dana CSR-nya, baik itu secara perseorangan, swasta, atau dari perusahaan, Himbara, Tirtahita, yang turut meramaikan bahwa CSR tersebut kami gunakan untuk pembangunan pemenuhan air bersih untuk 60 KK di Desa Depehe yang sampai dengan saat ini
mereka sangat kesulitan. Dan saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan apa yang telah diberikan bisa memberikan dampak positif bagi mereka. Sebagai closing statement bagi masyarakat dan Semeton Buleleng, jangan menunda besok, jangan menunda kapan, dan jangan selalu berencana. Ayo turun bekerja untuk mengatasi permasalahan di desa dengan berkolaborasi dan bergotong royong. Semua permasalahan yang dihadapi pasti akan selesai dan tuntas. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Dandim, luar biasa closing statementnya. Dan saya ingat sekali ada salah satu kata-kata dari Pak Dandim. Kita pernah berdialog interaktif juga. Pak Dandim mengatakan bahwa anak-anak muda sekarang jangan banyak tidur, ya, jangan banyak tidur, jangan banyak mager, karena masa depan bangsa kita ini ada di tangan kita, anak-anak muda tentunya, dan jangan menunggu besok untuk bisa melakukan hal-hal baik, bukan hanya untuk negara kita, tapi paling tidak untuk diri kita sendiri. Pak Dandim, terima kasih, sama-sama. Sukses untuk TMMD-nya, kita nantikan begitu bagaimana program ini pada saat selesai proyeknya bulan Juni mendatang, begitu ya. Siap. Pak Dandim, sukses terus. Kami tunggu untuk program-program lainnya untuk membangun desa dalam Tentara Manunggal Membangun Desa. Saya Rizka Desiandra, terima kasih untuk atensi Anda, dan demikianlah dialog kami bersama dengan narasumber kami, yaitu Bapak Dandim 1609 Buleleng, Bapak Letkol Kaf Angga Nurdiana Esos MIP. Selepas ini jangan kemana-mana pendengar, kita akan hadirkan rangkaian acara yang sayang untuk Anda lewatkan. Selamat pagi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24